kan. Halo, selamat malam Mas. Saya panggilnya Mas atau beli nih? Beli aja deh biar Oke, beda. oke, beli. Beli yoga gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Apa kabarnya nih beli yoga? Baik, Kak. Baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik juga Mas. Meskipun sekarang ada Omikron ya kita tetap harus berhati-hati, waspada gitu, tetap prokes gitu kan, menjaga diri sendirilah lebih baik gitu Mas. Iya, betul, betul, betul. Mudah-mudahan sehat Oke, selalu sih. Yang penting sehat. betul, sehat seperti indeks kita ya Mas ya di awal tahun Nih. ini yang kayaknya sehat banget gitu kan, dan katanya kan memang banyak yang memprediksikan juga indeks ini bakal tembus lah ke 7.000 di tahun ini gitu. Karena sekarang sudah dikit lagi gitu kayaknya ya kan untuk menyentuh level 7.000. Nah, ini kita mau ngomonginnya terkait dengan apa ya, strategi investasi nih Mas. Mungkin belum terlambat gitu ya kan, karena masih di awal tahun, mungkin teman-teman masih ada yang masih bingung nih gimana nih strategi investasinya khususnya di saham untuk tahun 2022 ini. Tapi sebelum itu Mas, saya mau nanya dulu nih sama Bli nih terkait dengan kira-kira gimana sih kondisi pasar modal di tahun ini menurut beliau sendiri. Kemudian kan ada beberapa apa ya, faktor ya mungkin yang menjadi hambatan untuk pasar modal ya, seperti Omicron yang sekarang lagi rame gitu, dan kemudian juga mungkin tapering dari The Fed gitu yang juga mungkin akan sedikit mengganggu gitu kan. Cuman kalau dari Dwi Yoga sendiri kira-kira melihat pasar modal itu di tahun ini akan seperti apa sih? Oke, pertanyaannya sudah langsung tes to the point-nya. Oke, jadi kalau pandangan saya tentang apa namanya? Tentang market kita ke depannya itu ya sama seperti tadi yang udah disebutkan tadi, di mana apa namanya kayak masih ada sentimen sentimen dari varian baru segala macam, terus juga akan ada wacana untuk vaksin booster juga dari Pak Jokowi kan, jadi akan mulai gencar untuk booster. Jadi buat yang udah vaksin 1 2 akan langsung booster. Mungkin bisa jadi sentimen juga, dan juga terakhir sih yang tentang masih sentimen itu yang Omnicon itu, yang apa namanya, ada berita yang di sekolah-sekolah di Jakarta udah mulai tutup lagi karena kasusnya Omnicon ini mulai naik kan. Jadi kayak ibaratnya kalau kita kayak flashback tuh ya agak sedikit, kalau dari untuk mau misalnya masukin all in di investasi apa di saham apapun yang mau kita invest, menurutku masih belum bijak. Jadi mending kita lebih baik diatur aja, kayak mungkin berapa persen dari total apa namanya, total aset yang kita miliki kita bisa masukkan kalau emang takut ketinggalan. Tapi kalau emang tipenya santai ya didiemin aja dulu, di wait and see dulu. Belum lagi tentang kebijakan yang the Fed tentang tapering itu, yang dimana juga kita tahu kan apa namanya, kemarin itu udah ada stimulus segala macam, sekarang gilirannya untuk tapering, dimana yang artinya udah mulai ngurang-ngurangin kan, jadi udah bertahap-bertahap, yang dimana udah apa namanya, itu juga nanti akan berefek di suku bunga kita, yang dimana kan saat ini masih di 0, 0, ada kemungkinan kalau udah mulai taperingnya udah beres, nanti suku bunga mulai naik lagi. Nah itu mungkin akan terjadi suatu reaksi dulu dari, terutama sih dari yang asingnya ya, karena mereka otomatis akan cabut, ya kemungkinan cabut dan enggak itu kita lihatnya nanti. Nah jadi cuma kita bisa berasumsi bahwa ada kemungkinan terjadi seperti itu, karena kan otomatis tapering udah, suku bunga naik, nah itu akan ada sentimen-sentimen ke sana. Nah belum lagi sentimen COVID, sentimen varian baru, Omicron, Delta, apapun itu yang kedepannya. Mungkin kalau dari saya untuk view IHSG kita, mungkin selama dia belum bisa break di ATH yang kemarin, masih ada potensi konsolidasi dulu sideways, atau worst case-nya harus koreksi dulu, kemudian antara pilihannya akan rebound atau ya tetap di sana aja, sideways aja gitu sih pandangan saya. Nah, cuman kan kalau dilihat ya Mas, kalau sekarang ini kan di awal tahun ini kan asing masuknya gila-gilaan juga nih, udah sampai 4,75 triliun gitu kan sampai hari ini begitu kalau tidak salah. Nah, itu kira-kira memang karena apa ya, mereka masih merasa yakin untuk investasi di Indonesia atau gimana Mas? Nah, itu dia tuh juga, karena padahal kita tuh kemarin harap-harap cemas tentang tapering dan lain-lain.
yang kita udah proyeksikan pelan-pelan pasti asingnya cabut, tahu-taunya asingnya borong besar-besaran borong. Nah, kalau aku sih mungkin ngelihatnya lebih ke mereka mungkin tertariknya ke arah emiten-emiten kita yang bergerak di coal ya terutama ya, karena coal mulai manggung lagi karena kemarin kan coal itu sempat dilarang ekspornya karena untuk persediaan dari kita dalam negeri dulu sehingga ditahan ekspor, laju ekspor ditahan sehingga membuat demand-nya naik kan, jadi supply ada, demand naik sesuai dengan hukum itu, ya udah harga acuannya jadinya ya meronta-ronta naik-naikan, dan ketika pelan-pelan dibuka jalur ekspornya ya udah jadi seperti dilihat emiten-emiten yang emas-emas hitam itu pada mulai berada di zona hijau. Jadi dan dirasa juga yang ngambil-ngambil tuh ya pada asing juga. Mungkin ke arah sana. Tapi kalau yang lainnya mungkin mereka tetap kayak was-was juga. Mungkin kan biasa kan asing tuh gitu ya. Jadi kalau emang ada yang bagus biasanya apalagi favoritnya mereka juga saham-saham komoditas kan. Yaitu favoritnya mereka apalagi batu bara tuh wah rajin diborong tuh gitu. Apalagi ya tadi ditutupnya di zona-zona hijau semua sih rata-rata ada cek yang apa namanya emiten-emiten coolnya kayak gitu. Berarti itu mungkin jadi satu angin segar mungkin ya buat emiten-emiten di sektor batu bara atau di tol lah gitu ya maksudnya. Nah kemudian kalau apalagi nih angin segar apalagi nih yang kira-kira akan menerpa pasar modal kita mas. Kemudian juga selain tadi The Fed dan kemudian Omicron, kira-kira selain itu apalagi sih tantangannya pasar modal di tahun 2022 ini? Tantangannya udah jelas di mana itu dia yang tantangan yang sebenarnya tantangan yang jelas itu kita nggak bakal tahu ya tantangan jelasnya, karena seperti yang kemarin pun walaupun kalau kita ingat-ingat lagi back ke belakang itu kita sebenarnya udah banyak beberapa analis beberapa seperti kayak Warren Buffett dan lain-lain udah pada ngamankan cash dan segala macam, cuma nggak ada yang tahu bakal penyebabnya adalah COVID gitu loh. Jadi emang udah kan diproyeksikan tuh kayak crash itu diproyeksikan setiap berapa tahun, setiap berapa puluh tahun, setiap berapa ratus tahun itu ada apa namanya istilahnya cycle-cycle untuk market itu crash. Nah kemudian kemarin nggak ketebak banget yaitu COVID-19 itu nggak ketebak crash. Nah kalau sekarang menurutku kalau untuk mengulang kedua kalinya saya rasa dari segi apapun itu udah nggak ada elemen of surprise-nya. Yang ngebuat kemarin kacau itu semua surprise, panik, batas arah ARB masih simetris, lonjakan, trading halt, suspend, BCA waktu itu saya sempat lihat suspend, itu semua kaget awal sesi trading halt, turun, BRI ke 2000, semuanya ke, wah pokoknya ke bawah banget lah. Jadi banyak surprise-nya, apalagi bukan cuma marketnya, tapi real life kita juga pada panik dengan virus yang ada gitu loh. Jadinya banyak surprise-nya waktu itu. Kalau untuk sekarang, mungkin keputusan yang paling bijak adalah lebih baik kalau emang kita nggak tahu apa-apa. Maksud kalau emang kita nggak FOMO alias kita benar-benar masih belum bisa nganalisa dalam beberapa emiten, mungkin lebih baik wait dulu gitu loh, karena arah indeks juga belum jelas, Omicron belum jelas, belum lagi nanti tentang apa namanya yang The Fed ini. Kalau untuk angin segarnya sih satu-satunya dari komoditas kita itu yang kayak batu bara itu. Cuma kalau untuk emitennya sendiri saya rasa udah ada di harga yang termasuk tinggi, karena saya sendiri waktu investasi saya kan juga walaupun saya trading saya juga ada invest, di mana investasi saya ambil salah satunya di batubara yaitu ITMG waktu itu ya, saya udah take profit sebagian ya lebih lah, jadi saya entry waktu masih di 10.000 malahan, jadi sekarang udah 20.000, kemarin sempat 24.000, saya udah out udah karena udah waktu itu rally-nya kencang-kencang banget, saham emiten harum sempat arah, pokoknya itu udah awal mula rally-nya batubara. Kemudian ya koreksi. Jadi menurut saya angin segarnya berada di komoditas kita sendiri yaitu batu bara, masih di sana. Tapi untuk kedepannya kan kita ada apa namanya ada rumor-rumor tentang IPO dari yang apa namanya kayak Goto dan apalagi dibilang tuh ya yang kayak unicorn kita lah rencananya mau manggung di bursa, mungkin bisa jadi apa namanya bisa jadi angin segar lah untuk bidang teknologi. Itu kan kemarin baru buka, terus DCII itu baru itu aja yang manggung-manggung. Yaitu buka yang baru unicorn pertama, DCII yang waktu itu gila-gilaan naiknya. Jadi mungkin kedepannya teman-teman yang lain nyusul, nah mungkin bisa jadi kayak ya ibaratnya ya new economy lah. Mungkin kita masih nggak tahu juga tentang gitu. Oh ya, beli. Kalau dilihat kan tadi kata Bli kan di awal juga kita lebih baik wait and see dulu gitu kalau sekarang untuk investasi. Nah, cuman kalau ketika teman-teman memang ada dananya mungkin yang menganggur gitu yang memang tidak terpakai dan
mungkin dalam waktu menengah gitu kan. Kira-kira cara menyusun strateginya itu supaya nantinya apa ya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Misalkan sekarang ini mungkin di awal-awal tahun ini kira-kira untuk investasi itu seperti apa sih? Oke, kalau untuk investasi sendiri, mungkin kalau dari segi fundamental tuh kita masih belum bisa, maksudnya belum bisa ngebuat keputusan yang pasti ya mau entry di mana segala macam karena mengingat juga emiten-emiten pada udah rally juga, walaupun ada yang koreksi kayak misalnya Antam kan koreksi terus ke bawah, walaupun sempat mantul bentar koreksi lagi. Nah mungkin kalau dari saya strateginya kalau dari fundamentalnya itu masih kita belum jelas nih karena kita belum tahu nih real ekonomi kita kayak gimana, real marketnya ini gimana gitu loh. Mungkin bisa dipadukan sama pakai technical analysis juga. Jadi mungkin dipandu dengan ngelihat di mana ada area supportnya, resistennya sebagai panduan untuk kita mencari area. Kan ada strategi untuk entry itu misalnya buy on weakness-nya. Jadi mungkin ketika kita percaya itu area demand areanya atau supply areanya, kita bisa mungkin kalau yang punya dana segar banyak ya dialokasikan untuk entry misalnya 10% dari total aset kita, total dana kita. Entry dulu 10% di area-area yang secara teknikalnya bagus karena kalau dikorelasikan sama fundamental itu saya rasa pasti akan jawabannya wait and see aja. Tapi kalau emang pengen banget untuk karena kan juga kalau kita pakai teknikal juga kan belum artinya kita trading segala macam, bisa jadi kita cuma nyari titik entry yang tepat aja. Karena sekarang kita bukan bisa bicara tentang bagus apa enggak invest segala macam, tapi bicara tentang kita entry-nya tepat apa enggak gitu loh. Kalau kita ngomong batubara bagus, cuma entry-nya kalau sekarang 20.000 ke atas nggak bagus, tapi kalau kemarin dapat di 19.000 ya bagus gitu. Jadi bagus dan enggak tergantung dari belinya kita di mana. Kalau kita belinya di pucuk, walaupun sentimennya bagus segala macam, ya kita tetap jadi korban. Maksudnya bukan korban sih, tetap jadi orang yang terakhir yang membeli di harga tertinggi gitu loh. Jadi apapun sentimennya, sebagus-bagus apapun, selama kita dapat di harga best price banget, itu udah bakal kemanapun dibawa, sentimennya jelek segala macam, karena kita udah buy on best price, ya udah kita bakal ya tenang-tenang aja karena toh kita emang secara fundamentalnya bagus, secara teknikalnya bagus dan emang jadinya kita lebih tenang dalam berinvestasi gitu. Jadi saya lebih suka kalau invest lihat dulu teknikalnya untuk menentukan entry-nya, fundamental untuk menentukan kita berani nggak ngehold jangka panjang gitu. Kayak kemarin kenapa saya pede banget ngehold emiten batubara selama 1 tahun kurang, yang dimana returnnya waktu itu nyampe 130% paling besar karena kan dari 10.000 ke 24.000 CTP-nya. Jadi karena fundamental percaya waktu itu coal masih naik dari 50 ke naik ke atas ke $60. Sekarang kan dah $200 per gini ya untuk harga Ice Newcastle-nya. Saya entry-nya waktu sentimen fundamentalnya kayak gitu, Cina ekspornya besar-besaran, secara fundamental bagus, terus teknikal juga ini masih di bawah terus nih gitu loh, masih sideways, masih konsolidasi, ya udah saya beli, dia ngebreak langsung rally gitu. Jadi mungkin bisa dikombinasikan juga buat teman-teman yang mau rencana investasi gitu. Kalau dilihat misalkan dari jangka waktunya, lebih baik itu jangka waktunya kalau untuk investasi sekarang karena memang keadaannya mungkin belum pasti gitu kan semuanya gitu karena tadi Omikron dan kemudian Delta. Nah kira-kira jangka waktu investasinya tuh kira-kira berapa lama sih kalau di saat-saat seperti ini sebaiknya? Kalau untuk jangka waktu investasi itu kembali ke saham apa yang kita beli. Kalau memang tipikal saham yang kita investasikan saham-saham defensif seperti saham perbankan dan lain-lain, yang dimana kita udah tahu itu defensif dan bisa untuk long term sampai kita beli sekarang sampai rambut kita putih nanti, ya udah itu nggak ada batasan sampai kapan. Kalau kayak katanya Warren Buffett, holding periodnya dia forever gitu loh. Jadi nggak ada holding period. Tapi kalau kita bicara dengan komoditas, di mana kalau kita sendiri, negara kita sendiri based on masih di komoditas bignya kayak batu bara, CPO, apapun nikel, kita tuh kan masih based on komoditas menangnya. Komoditas itu selalu ada cycle-nya. Kayak kemarin kalau kita bicara cycle batu bara kan sempat longsor karena apa? Memang belum cycle-nya batu bara. Jadi jangan sampai kita salah beli, nanti ngiranya, oh ini batu bara murah. Bukan murah, emang lagi nggak manggung cycle-nya. Jadi untuk holding periodnya, untuk komoditas sesuaikan dengan siklusnya. Kalau memang siklusnya sedang batu bara yang manggung, ya berarti disesuaikan. Nanti mungkin buy-nya udah bagus, kalau siklusnya udah habis, batu baranya udah mulai merosot, udah nggak mulai dibutuhkan dan lain-lain, ya udah kita udah lepas aja, ngapain kita maksa gitu loh. Nanti misalnya CPO yang naik, ya kita beli CPO misalnya
kalau CPU-nya udah nggak manggung atau nggak komoditasnya udah switch beralih, ya udah kita skip aja gitu. Kayak entry per sektor juga, sektornya sekarang properti, ya udah entry properti udah giliran nggak manggung kita exit properti. Jadi disesuaikan per cycle, per siklus-siklus saham yang kita beli. Beda sama saham yang defensif yang kayak saya bilang tadi, yang emang holding periodnya sampai forever juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau memang mungkin kalau bisa dibilang kalau mau investasi gitu ya, mungkin bisa dipilih sektornya sektor perbankan gitu ya. Mungkin kalau kata beli tadi sampai kita ubanan juga mungkin masih akan Iya, memberikan return lah gitu buat kita gitu ya beli. iya. Kemudian kalau misalkan dalam waktu jangka waktu misalkan setahun aja gitu beli. Kira-kira sektornya apa nih? Kira-kira sektor di tahun ini yang mungkin bakal manggung banget nih kan kalau dilihat-lihat kan kayaknya new economy juga kan karena akan hadirnya beberapa emiten-emiten atau unicorn-unicorn besar di pasar modal, apakah akan menjadi pilihan teman-teman? Jadi teman-teman sebaiknya nunggu dulu sampai unicorn-unicorn itu masuk sebelum berinvestasi gitu, atau lebih baik ya yang sudah ada sekarang bisa juga nih buat jadi tempat investasi gitu. Oke, untuk kalau yang mau apa namanya beli saham sekarang untuk dengan holding periodnya setahun itu, saya rasa balik lagi ke tadi karena beda kasusnya dengan sebelumnya yang dimana kita nggak ada COVID ini, jadinya enteng banget kita ngomong beli apa karena toh kayak kemarin misalnya kita pikir ekonomi kita udah bisa pulih lagi segala macam, cuma habis baru mau buka sekolah udah di Jakarta ditutup lagi karena ada temuan varian baru dan lain-lain. Jadi saya rasa belum bijak untuk kita terlalu maksa juga untuk entry dulu karena nanti akan ada saatnya di mana kan mungkin sekarang kita lihat orang-orang udah pada buru-buru entry segala macam, mungkin udah ada yang all in dan lain-lain. Nah, karena semuanya udah optimis ya kita harusnya harap-harap cemas dulu, tunggu dulu gitu loh karena akan ada saatnya ketika nanti kita pun nggak menduga, bahkan kita nggak bisa proyeksikan, nggak bisa prediksikan akan ada sesuatu yang mencurprisekan kita pastinya. Saya masih ada di kepercayaan itu karena saya adalah korban kemarin tuh pede banget waktu sebelum COVID itu kayak ya udahlah ngapain was-was gitu loh, nggak ada apa segala macam. Maksudnya kayak aku mau hold. Misalnya waktu itu saya bahkan megang saham bank waktu 2020-an itu. Oh, megang saham bank kan kayak yang tadi dia bilang, oh aman kok sampai jangka berapa tahun ke depan segala macam, pakai jangka panjang. Tahu-taunya yang bisa mematahkan argumen saya itu adalah COVID kemarin. Jadinya yang saya pegang, ya kemarin saya sempat lah megang BRI karena niatnya invest jangka panjang, dari 4.000, 5.000 langsung drop 50% ke 2.000, itu lumayan harap-harap cemas juga kan. Jadi saya rasa buat teman-teman yang emang baru, yang emang nggak paham, ya jangan dulu ditelan mentah-mentah. Kalau dibilang beli ini, beli itu, ya jangan dulu, lebih baik kita di kondisi yang belum pasti gini, belum bisa lah saya bilang untuk beli yang berani di hold setahun. Saya belum bisa ngasih apa namanya rekomendasi apapun untuk itu gitu. Yang saya bisa kasih mungkin lebih baik dipelajari dulu gimana kemarin, karena saya rasa agak-agak kita harus agak sedikit hati-hati juga. Tapi kalau bisa dibilang semangat, ya semangatnya ada di sana nanti ke depannya, yang di kayak Goto dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap juga karena itu apa namanya sifatnya masih startup, dan kayak kemarin kita udah pernah punya benchmark salah satu startup unicorn yang IPO seperti apa, kita mungkin bisa lebih lebih gini juga, nggak terlalu FOMO juga, cek juga valuasinya lebih, karena memang benar itu loh yang buat kita bisa nahan tuh kan karena memang secara fundamentalnya bagus gitu loh, emang bener. Tapi mungkin itu bisa didebatkan karena kan yang dibilang pasti ini masa depannya beda, apa namanya, perhitungan proyeksi masa depannya, future value bla bla bla. Ya udah, saya juga itu nggak bisa didebatkan karena mungkin kalau yang disandingkan tuh adalah Apple dan kawan-kawan, ya kita lah mungkin selama kita belum sepenuhnya switch ke sana, mungkin kita tetap harus bijak juga dan jangan terlalu namanya fanatik gitu ya, kayak saklek saya bilangnya, saklek kayak kaku gitu. Jadi lebih baik dimaksimalkan aja yang apa yang bisa dimaksimalkan. Tapi saya rasa kita masih akan tergantung di komoditas dulu, belum sepenuhnya switch, kecuali nanti ke depannya orang-orang kita kayak apa namanya, kayak SDM kita udah bisa nerima perubahan dari apa old economy ke new economy. Mungkin yang akan menarik adalah yang seperti unicorn yang akan nanti listing di bursa ke depannya, kayak Goto, apalagi kemarin dibilang Blibli, si cepat dan lain-lainnya kayak gitu-gitu dah. Rencananya katanya mau IPO gitu. Jadi mungkin arah sana sih angin segarnya kita.
Kalau untuk sekarang saya masih mungkin ya komoditas kali ya, karena komoditas masih sejauh ini masih unggul ya. Komoditas ya, karena ya komoditas sih kalau dari saya. Kalau komoditas nih, ngomongin komoditas yang sekarang lagi manggung banget gitu, Bli. Kira-kira ini akan bertahan berapa lama kondisi seperti ini, Bli? Kalau komoditas kemarin kalau seingat saya itu, kalau batu bara tuh kan permintaannya kencang tuh ketika musimnya udah musim-musim dingin. Nah, nanti kalau udah nggak musim dingin, nah itu akan apa demand-nya kecil lagi. Jadi mungkin kita agak sedikit harus sedikit hati-hati juga dan bahkan yang selama saya lihat kemarin pergerakan batu baranya itu justru ketika batu baranya hijau pekat-pekat gitu Ice Newcastle-nya ya, acuan batubara Ice Newcastle-nya hijau pekat-pekat, terus kita maksa entry sekarang, besoknya tiba-tiba kita kena prank. Saya sempat kena prank itu ketika batubara tuh naik 5%, 2%, 3%, 5%. Nah, udah pede tuh waktu itu. Wah, pede banget nih batubara. Saya entry, saya inepin barang sebentar, sempet inepin barang lah sorenya, beli sore jual pagi niatnya. Tau-taunya jual paginya, Ice Newcastle-nya minusnya sampai 12%. Wah, jadi langsung semua emiten batubara besoknya langsung ARB. Jadi kayak kalau untuk emiten batubara mungkin ditunggu karena nggak selamanya dia akan terus apa namanya kayak uptrend gitu, pasti akan ada koreksi sebentar-sebentarnya dan juga nanti tergantung dari musim juga. Kalau udah permintaannya nggak tinggi juga dari luar, nah biasanya akan ada koreksi dulu dan biasanya setelah itu, kalau memang nanti ekonomi kita udah mulai bangkit dan lain-lain, ya biasanya mulai gantian tuh. Kemarin kan kayak apa namanya properti konstruksi, nah itu mulai manggung lagi tergantung. Tapi kalau untuk sejauh ini kalau kita semua ngeh itu yang belum manggung cuma consumer dan transport, karena memang mungkin nggak gini ya, kayak dari kemarin tuh kayak nunggu Astra nggak naik-naik gitu, kayak mandat aja gitu loh. Jadi mungkin dua sektor itu masih kayak yang paling galau ya menurut saya ya. Jadi, karena mungkin kemarin terpukul banget karena mereka sektor yang harus bukanya secara apa namanya konvensional, buka bener-bener buka gerai dan lain-lain harus tutup. Yang lainnya kan masih aman ya. Cuma mereka paling terpukul. Abis itu PPKM nggak apa jadinya orang-orang nggak gini. Jadi mungkin nanti kalau udah mulai terbuka semua, udah akses udah gampang segala macam, mungkin arah-arah itu sih yang mulai akan bangkit setelah kalau komoditas mulai redup lagi. Ya, itu jadi kayak ya biasanya kan secara sektor selalu ada peralihan-peralihan gitu. Dan juga mungkin gimana ya kemarin kayak health apa sih namanya farmasi ya, itu patut juga untuk di watchlist lah gitu. Biasanya ngeh kok kalau misalnya udah Ira naik, wah sobat-sobat farmasinya manggung. Antam naik, wah sobat-sobat nikelnya manggung. Kayak Harum naik, wah sobat-sobat gininya naik. Abis itu kayak apa misalnya naik lagi WSKT dan teman-temannya, wah teman-teman konstruksi propertinya udah mulai gini. Cuma ASI yang kayak abis itu Unilever itu masih belum menunjukkan taringnya di bursa kita. Masih Nah, terpukul lah ini mereka. sebenarnya yang menarik nih, Bli, terkait dengan saham-saham old economy gitu ya, yang katanya katanya sih saya dengar tadi ya harusnya tahun ini mereka balik manggung gitu, karena kan memang sudah Harusnya. ada ya dari udah cukup lama mereka tidur gitu kan, dan kemarin juga sempat ada kenaikan mungkin kayak di saham Unilever dan Astra juga. Cuman kira-kira kebangkitannya ini kira-kira nih yang dinantikan mungkin teman-teman yang sudah invest lama nih di sebelum COVID begitu, yang masih was-was nih kira-kira saham-saham old economy ini nanti arahnya akan kemana, dan kira-kira di tahun ini apakah memang akan bangkit atau gimana, beli? Nah, itu yang harus kita satu gini adalah kan kayak misalnya itu kan kita udah kategorikan all ekonomi ya. Maksud kita udah bilang kalau itu all ekonomi. Kedepannya kan kita tahu misalnya kayak mungkin kayak konsumer seperti Unilever dan kawan-kawannya itu mungkin nanti bisa digantikan oleh sobat-sobat yang lainnya gitu, sobat-sobat yang emang nggak perlu toko fisik dan lain-lain, mungkin diambil alih oleh seperti apa misalnya nanti Goto dan lain-lain. Goto itu kan udah kayak ngambil dua ya, jadi kayak dari segi transportnya dan segi apa namanya dia bisa juga kayak konsumernya, karena ada ekosistem GoFood dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya ekosistemnya dibuat makin mencangkup yang emang kita butuhkan itu loh. Kayak sebelumnya kan kita misal kemana-mana perlu harus ke store fisiknya dan lain-lain. Sekarang kita udah dimanjakan dengan transportnya pakai mereka dan lain-lain. Itu mungkin
kalau dari segi manggung, mungkin dari segi investor yang mau invest juga pasti mereka punya pemikiran di sana sepertinya, karena wah ini bisa mati nih lama-lama gitu loh. Tapi balik lagi sebenarnya justru ketika udah nggak dilirik tuh, atau nggak ketika kayak kemarin kan Unilever ketika udah turun sempat mantul bentar kan, karena ya kita udah nggak ada ngelirik itu loh. Jadi saya rasa tetap juga akan ada, pasti akan selalu ada gejolak juga, tapi untuk long termnya mungkin masih jadi kayak wait and see dulu untuk di hold long term. Tapi kalau untuk bermain nyari beberapa, nyari mitem dari tengah-tengah apa kayak hold periodnya mungkin sebentar itu mungkin bagus. Tapi kalau untuk kayak dulu kan kita waktu saya pertama kali di saham itu benchmark kalau kita invest itu dibelilah saham yang produknya kita pakai. Jadi kayak saya ada di masa-masa waktu itu, jadi di mana jelas jagoannya ya Unilever dan lain-lain. Jadi itulah jagoannya waktu itu, dan udah sampai di mana tahap ya udahlah pasti nggak akan gimana, pasti nggak akan gini, pasti nggak akan gitu. Makanya saya agak ngeri juga kalau kita udah bisa ngecap, oh ini pasti aman, pasti gini. Justru saya ada di masa di mana waktu itu yang saham-saham kayak itu pasti aman karena produknya selalu ada. Tapi kan sekarang dunia itu cepet banget itu loh, udah makin apa namanya, berubah lah sekarang ekonominya dari old sekarang ke new economy, di mana kita udah anggapannya nggak perlu ke store kemana-mana lah, kita di rumah aja udah nanti adalah ekosistem dari GoTo tuh mungkin yang bisa apa namanya memenuhi kebutuhan kita yang itulah gitu. Jadi pasti dari segi investor, sudut investor besar mikirnya ke sana sih. Kalau dari pandangan saya, kenapa makanya manggungnya agak pelan-pelan. Apalagi kayak misalnya nanti ada mobil listrik dan lain-lain. Nah itu kan juga ASI juga kalau nggak ada gibrakan dari otomotif mungkin ya akan di situ-situ aja. Jadi paling ya tinggal cepat-cepatan aja ya, siapa yang bisa jadi apa namanya, jadi pionir, oh, udah itu pasti akan bisa yang pertama kali manggung lah kelihatan nanti. Berarti kita masih menunggu gebrakan perusahaan-perusahaan besar gitu kan, yang mungkin mau Mm-mm. melakukan apa nih terkait dengan Mm-mm. digitalisasi, sama mungkin karena sekarang udah new economy gitu yang hype gitu kan di teman-teman. Kita masih harus tunggu kira-kira akan apakah mengakuisisi atau akan kerjasama mungkin gitu Nah ya itu seperti ya lebih ke awalnya ya. sana ya. Dari segi corporate action-nya lah yang kita tunggu. Ya, betul sekali ya. Kalau belum ada corporate action mungkin ya bakal gitu-gitu aja mungkin ya. Iya, Terus wait and sekali see aja aja. mungkin dilirik. Mm. Oke, kemudian ini ngomonginnya yang new economy gitu kan. Kalau dari beli yoga sendiri melihat dari yang Goto tadi kayaknya udah sering disebut gitu kan, bukan optimis, mungkin lebih kayak karena mungkin sekarang investor retail juga kebanyakan milenial atau dari Mm. generasi Z gitu, mungkin jadinya mungkin saham-saham new economy ini mungkin akan digemari. Cuman kan memang beberapa perusahaan mungkin kita ya, mungkin yang kayak Bukalapak dan DCI tadi disebut itu kan juga kan ya salah satunya mungkin kinerjanya apa sahamnya wow gitu. Cuman yang satu lagi kan malah kurang apa ya. Jadi mungkin saya pernah juga wawancara, katanya bisa jadi si kita sebut aja Bukalapak ini jadi apa ya, Kurang jadi direspon market. kurang dari market. Jadi teman-teman investor retail ini bisa jadi kapok gitu beli saham Nah, yang ekonomi, yang apalagi mm. melihat kinerja keuangannya mungkin masih kurang bagus. Nah kira-kira kalau dari Goto sendiri menurut di yoga ini akan seperti apa prospeknya? Nah, jadi balik lagi nanti kita bisa bicara bilang prospeknya itu cuma dari nanti dia ngeliris prospektusnya. Jadi kita baru bisa bicara setelah itu keluar. Jadi kalau kita bicara sekarang kan ibaratnya kayak kita ya kayak ya berhayal-hayalan dia berapa, tapi secara hitung-hitungan ya kalau namanya masih startup udah jelas ada di posisi ya butuh modal, sering bakar uang dan lain-lain. Tapi kita kurang tahu juga kalau dari GoTo sendiri gimana, tapi saya rasa kalau kita melihat yang dilakukan dengan marketing, dengan nge-endorse ini, datangkan artis K-pop, bla bla bla, itu saya rasa itu budgetnya bukan sembarang budget, yang dimana pasti itu ada bakar uangnya juga, marketingnya main juga di sana. Jadi kita bisa lihat juga, jadi mungkin nggak terlalu kebawa FOMO, tapi lihat prospektusnya juga, karena kita udah punya benchmark sebelumnya, di mana kita pada hype, pada FOMO dan lain-lain. Taunya hari kedua arah kebuka, dan sampai sekarang kita tahu posisinya di mana. Nah, tapi belum juga. Tapi kalau dari yang saya rasa, kalau memang nanti yang terjadi adalah ketika semuanya nggak berani, balik lagi ke seperti katanya Warren Buffett, di mana ketika semuanya itu takut, ya kita pasti akan aja ada yang berani greedy dan nyikat dan ngebuat
keadaan berbalik arah. Pasti selalu ada momen-momen kayak gitu. Makanya kemarin sebenarnya waktu buka itu hype-nya gede banget. Justru orang-orang yang emang udah tahu itu nggak beres ya, dia jadi emang nggak main aja. Jadi sebenarnya di market, kalau kita bicara secara short term-nya itu, short term dan mid term itu emang lebih ke permainan psikologis aja. Kalau kita psikologisnya kena atau kemakan, kita FOMO, emosi kena segala macam, ya kita bisa jadi kayak trader jadinya. Kalau emang teman-teman yang emang awalnya investor ya, jadinya kayak emang jadi jatuhnya jadi kayak trader, karena kita mengharapkan emang cepat dapat cuan, cepat dapat cuan. Padahal kalau esensinya kalau kita invest ya kita harus memang pinter-pinter analisa, kita harus mendalam dan lain-lain. Nggak bisa asal nanti besok naik ini, nggak bisa gitu. Tetap harus yang dipikirkan gimana ke depannya dan lain-lainnya, apa namanya, projectnya gimana, apa namanya, berapa lama kita mungkin bisa tahan dan lain-lain kayak gitu. Kalau dari Goto sendiri ya itu yang kayak saya bilang tadi, kita baru bisa bilang bagus dan enggak setelah kita lihat dari prospektusnya. Jadi nggak bisa juga bilang itu jelek, itu bagus, tapi secara real yang kita lihat udah jelas pasti marketingnya besar-besaran ya, karena mengundang BTS, mengundang dan lain-lain, promosinya ke sana kemari, wah itu kacau banget sih, pasti budgetnya besar. Betul, pasti itu bakar uangnya kenceng gitu ya beli ya. Iya, Tapi kalau kalau teman-teman boleh tahu nih, ketika kita mau beli mungkin saham-saham seperti Bukalapak kemarin gitu, startup unicorn gitu, kira-kira apa sih yang perlu kita lihat di prospektusnya itu, apa aja, apa ya, apa yang perlu dilihat, apakah memang apa kapitalisasinya atau seperti apa sih yang menjadi catatan supaya kita nantinya nggak apa ya, nggak kejebak lah gitu, kayak mungkin kemarin buka gitu kan ternyata jebloknya parah gitu kan. Kira-kira biar iya. teman-teman tahu nih kisi-kisinya apa aja yang perlu diperhitungkan ketika kita mau investasi di saham-saham new economy ini. Yang udah jelas kalau ngomong new economy, jujur saya belum ada tahu apa aja valuasi yang harus kita analisa. Tapi kalau dari segi yang saya lihat kenapa ada emiten yang bisa gila-gilaan naiknya dan segala macamnya, yang pertama ekosistemnya dari perusahaan itu sendiri. Jadi ada beberapa saham yang saya anggapannya tahu dari harganya dia masih murah, terus lama-kelamaan diakuisisi bla bla bla, terus dibilang ekosistemnya kesini 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 dan lain-lain, terus punya project dan lain-lain. Langsung market ngerespon dengan sangat cepat, bahkan bukan cepat direspon, cuma ya kayak pelan-pelan gitu, tapi pelan tapi pasti naik terus gitu. Jadi kalau kemarin kalau kita sadar buka, sebenarnya udah banyak teman-teman yang nge-share analisanya tentang buka di YouTube, dimanapun itu, di IG udah pernah nge-share, dimana waktu itu kalau kita dapat lihat dari LabQ-nya selalu merugi, tidak pernah untung yang pertama. Dan memang saya rasa mungkin kalau untuk ukuran startup ya memang pasti ada ya kayak gitunya, cuma mungkin terlalu keterlaluan mungkin dilihatnya minusnya. Dan kalau dari segi dilihat di apa namanya, kan kita kalau ngebanding itu biasanya per sektor ya. Kalau kayak kita misalnya ngebandingin bank sendiri, kalau kita diajarinnya yang basic banget lah. Jadi kalau mau tahu bank itu murah apa mahal, diajarin tuh sama semua bank. Siapa banknya paling gini, paling gini. Nah, kan gitu. Nah, kalau kemarin kan kita udah sebenarnya tahu juga kalau di jajaran e-commerce marketplace yang kayak gitu, di startup marketplace yang kayak Bukalapak itu, kita udah tahu urutannya, yang paling top siapa, yang paling middle siapa, dan paling yang nggak laku siapa. Nah, cuma kan karena kita tetap berasumsi kayak pengen udah ibaratnya percayalah sama masa depannya bla 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 blanya, totalnya memang benar ya beberapa asumsi yang bilang kalau itu adalah exit strategi dan lain-lain. Saya nggak ada mau komentari, cuma banyak yang bete karena itu bisa dibilang exit strategi dan lain-lain kayak gitu. Jadinya mungkin yang pertama kita harus lihat apakah dia adalah yang top di gininya, di sektornya gitu. Tapi kalau kita tahu Goto udah jelas, mungkin kalau dibilang top, tapi kita nggak tahu yang lainnya. Tapi mungkin yang bisa kelihatan pertama itu dulu. Dia yang paling top of the list gitu loh. Dia yang di atas, dan apalagi dengan ada apa namanya, dia merger dan lain-lain, dan bahkan emiten-emiten yang lain-lain itu dapat isu kayak Bang Arto kan dapat waktu itu rumor gini dengan gini Gojek, langsung gitu kayak. Berarti kan market otomatis ngeresponnya bagus, tapi tetap juga kita harus percaya bahwa kalau kita udah dibuat asumsi seperti itu, otomatis akan biasanya terjadi kebalikannya. Ngerti nggak? Sering saya alami kayak, berarti kalau dia aja ketika Goto masuk di emiten ini A, B, C, itu marketnya ngerespon. Berarti kalau Gotonya lebih bagus. Nah, kita pasti akan mengiring psikologis atau opini ke sana. Justru
bisa jadi langsung kepental itu kayak blare. Mungkin kita kayak kena apa dulu lah, misalnya kita jadi yang harus nerima barang dulu dan lain-lain. Mungkin ya ibaratnya yang saya maksud adalah biasanya terjadi kebalikannya. Ketika kita terlalu optimis, otomatis kita akan ditwist gitu. Wah, salah kamu gitu. Karena market selalu punya caranya lah untuk orang-orang yang memang apa sih namanya kayak pasti kan ada rasa greedy dan lain-lain tuh, pasti market punya caranya sendiri untuk tes di apa namanya ngehajar-hajar kita. Kalau dari yang saya gini, yang saya sering alamin di market. Jadi meskipun dia pemimpin pasar gitu ya, beli ya, kita tetap harus menganalisa begitu ya. Kalau bisa teman-teman jangan ikut-ikutan aja gitu. Jadi tetap analisa gimana kinerja keuangannya dan mungkin prospeknya, jangan mentang-mentang Bang Arto hari ini juga lagi nanggung gitu kan. Jadi makin ke trigger mungkin gitu kan. Wah, ini Goto nanti bakal lebih cihuy kali gitu. Jangan lah teman-teman. Oke, Bli, Yoga, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada satu pertanyaan sih yang sudah masuk, saya bacakan, boleh ya, Bli? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan terkait dividen. Dari Bibi Cicuy. Ini dia tanya, selain dapat dividen, apa keuntungan kita menaruh saham dalam jangka panjang, Bli? Selain dividen, menaruh saham jangka panjang udah jelas. Kalau memang kita bener jangka panjang dan entry kita bagus, jelas capital gain kita lebih besar, besar banget. Kalau bahkan saya ketika jangka panjang kemarin, capital gain yang saya dapatkan itu sampai sampai ratusan persen. Bahkan ada beberapa teman-teman yang saya lihat di Instagram yang saya follow itu capital gain dari jangka panjangnya dia itu sampai 1000%, 2000% gitu loh. Jadi selain dividen udah jelas capital gain yang besar kalau memang kita bisa dapat best price dan emang saham yang setelah kita beli itu langsung mempunyai sentimen bagus, meroket dan lain-lain. Nah, itu adalah apa namanya? Kelebihannya kalau kita long term gitu. Nah, untuk tahu nih, Bli, kapan kita dapat best price-nya gitu, kapan tahu ini kalau saham ini lagi best price-nya sekarang untuk dijadikan investasi, itu cara menghitungnya seperti apa sih, Bli? Kalau untuk posisi entry, kalau dari saya lebih ke sebenarnya analisa teknikalnya yang dipakai. Kalau untuk posisi entry, karena kan kalau kita tarik secara apa sih namanya esensinya, kalau fundamental itu untuk melihat apakah ini bagus untuk long term dan segala macam, technical analysis untuk kita melihat pergerakan chartnya. Jadinya dikombinasikan aja fundamentalnya untuk tahu holding periodnya berani berapa lama, teknikalnya untuk dapetin best price-nya. Jadi tetap juga kita walaupun kita invest tapi tetap kita seolah-olah kayak emang kita nge-trade kan, itu kita nge-trade untuk beli sekarang nanti jualnya, tapi bedanya sama trader, teman-teman trader yang jualnya mungkin kayak saya kalau trading itu jualnya hari itu langsung. Mungkin kalau kita yang invest jualnya beli sekarang, jualnya nanti beberapa tahun atau beberapa bulan atau sampai kapanpun dia sesuai dengan invest plan kita gitu. Jadi best price-nya based on kita punya analisa teknikal, karena toh juga walaupun kita invest dan lain-lain, kita tetap ngelihat chart kan, chart itu tetap ada depan mata kita. Masa kita nggak analisa biar nggak nanti niatnya padahal perusahaan bagus, tapi karena kita entry-nya dipucuk atau entry-nya ngawur, jadinya karena kita nggak kuat sama minus misalnya, ya kita cut loss di saham yang memang secara fundamental bagus atau nggak secara prospek yang udah kita pikirkan itu bagus gitu loh. Karena entry-nya kita terlalu fanatik dengan satu gini, sampai untuk belajar technical analisis yang dasar aja, support resistance kita nggak mau, ya udah jadinya kita pasti nggak akan dapat best price-nya lah menurut saya. Oke, ini mungkin juga menjawab nih pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Putu Bahagiana, ini dia tanya tips biar nggak nyangkut. Jadi kita benar-benar harus apa ya, harus belajar teknikal gitu ya, beli menganalisa teknikal ya. Ya, nggak nyangkutnya sebenarnya back to nggak nyangkut di saham apa gitu. Kalau sahamnya adalah saham-saham lapis 3 di mana itu kalau nggak ada istilahnya di hold sampai 1 tahun 2 tahun ke depan, ya itu memang harus disiplin banget, emang tega lah istilahnya, karena kita juga entry-nya bukan di saham yang mempunyai fundamental yang bagus juga. Kalau dibilang fundamental bagus gitu, walaupun selalu dibilang ini fundamentalnya bagus, tapi kalau emang kitanya tahu itu sahamnya volatile dan emang secara laporan juga masih parah banget, ya nggak bisa gini, nggak bisa bilang apa-apa selain memang harus disiplin aja. Kalau memang harus dibuang barangnya, buang aja daripada kita nyangkut nanti malah jadinya berat untuk naikinnya.
Jadi kalau emang sudah dalam gitu, mendingan di cut loss aja dulu gitu ya beli ya. Iya, apapun itu. Kayak kemarin Antam kan walaupun bagus, tapi ternyata dia jebol supportnya, jebol gininya, ya tetap ngacir ke bawah juga walaupun bagus. Gitu. Nah, beli ini kita ngomongin tadi kan di awal ada ngomongin Omicron segala macam dan akan ada vaksin booster. Tapi kira-kira prospek bagus ya sih untuk saham-saham farmasi ini beli, apalagi kan disebutkan kalau puncak Omicron di Indonesia itu akan terjadi di Februari begitu beli. Kira-kira kalau dari beli yoga ini pandangannya seperti apa? Kalau ngomongin farmasi, sebenarnya farmasi udah manggung tuh kemarin ketika kita udah nggak punya kita lagi nggak punya peralatan medisnya. Kan poinnya adalah ketika kita nggak punya peralatan medisnya, terus ada rumor yang kita mau mendatangkan peralatan medisnya, kan itu digoreng langsung kayak ibaratnya jadi suatu sentimen positif yang masih kayak waktu itu baru sebatas rumor, oh rumornya kita mendatangkan ini segala macam. Nah itu dia manggung. Kalau sekarang dibilang manggung lagi, saya rasa nggak ada sesuatu yang bisa menggerakkan market untuk ngerespon hal yang sama. Justru kalau kita ingat kejadian kemarin, justru ketika pertama kali Pak Jokowi disuntikkan vaksin yang pertama live itu, justru semuanya pada nyangkut di pucuk dan sampai ada yang jual sahamnya di e-commerce itu. Kalau kita ingat lagi kejadian dulu itu benar-benar kejadian yang mana semua kena for sale. Wah ah itu benar-benar kacau. Jadi semua ketika ngira oh bakal gini ya, tentunya dibalikkan, nggak kayak gitu. Makanya sempat kalau kita dengar istilah tuh selalu ada istilah buy on rumor, sell on news. Jadi ketika ada news tuh justru saatnya jualan. Tapi ya back lagi, kita bakal tahu nggak rumornya itu rumor yang valid atau enggak gitu aja. Oke, baik. Jadi balik lagi juga teman-teman kalau mau beli saham gitu harus menganalisa terlebih dahulu gitu ya beli ya, jangan FOMO dan jangan apa ya, jangan karena keinginan aja gitu ngeliat teman-temannya beli FOMO lah pokoknya gitu ya. Hati-hati Mm teman-teman -mm. karena kita belum tahu kondisinya akan seperti apa. Oke beli, sepertinya pertanyaan saya sudah semua dijawab nih sama beli yoga. Mungkin ada uh, kata penutup dari beli yoga untuk teman-teman. Oke, closing statement dari saya sih cuma gini aja. Yang penting buat teman-teman yang ada di market, apapun cara teman-teman untuk mendapatkan profit, entah teman-teman itu trading, teman-teman investing, apapun analisa yang dipakai, ya kita harus sama-sama sepakat bahwa yang kita harapkan di pasar modal kita yaitu yang penting kita dapat cuan, entah cuannya itu dari cara kita investasi di mana holding periodnya lebih lama, entah kita trading di mana kita lebih lebih memanfaatkan volatilitas market. Jadi saya rasa nggak ada yang perlu diperdebatkan mana strategi yang lebih baik. Yang intinya adalah yang penting kita bisa menghasilkan cuan di market, bukannya malah kita menjadi donatur. Jadi yang penting kita, masa donatur dalam arti kita ngedonasinya karena sering cut loss, bukan ngedonasi yang kan IDX sering ada event donasi itu, bukan yang itu maksud saya. Maksud saya donasi yang kayak kita sering nyumbang cut loss kayak gitu, bukan niat investasi, totonya investasinya sembarangan, nuncep, akhirnya jualnya cut loss dalam. Trading juga nggak berani jual padahal trade-nya udah ada, akhirnya cut loss-nya dalam juga. Jadi intinya walaupun invest trading kalau emang nggak punya nggak disiplin, habis itu plan-nya nggak ada, plan invest, plan trade plan-nya nggak ada, ya tetap aja kita pasti akan jadi korban dan kita pasti akan nggak dapat cuan di market kita sendiri. Gitu. Itu aja sih closing statement dari saya, dan jangan pernah menyerah dan selalu konsisten, dan harap konsisten karena pasar saham itu adalah kalau katanya Lo Keng Hong dan lain-lain di mana tempat harta karun terpendam gitulah. Kalau kita bisa dapetin cuannya. Saya Yoga Arsana pamit. Oke, jadi jangan jadi donatur untuk bandar gitu ya Ya, intinya. iya, iya, secara gamblangnya kayak gitu. Oke, baik beli yoga, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Warta Ekonomi pada malam hari ini. Semoga sukses terus dan mudah-mudahan pasar modal juga semakin diramaikan sama teman-teman investor retail yang semakin kayaknya bergairah nih untuk berinvestasi di pasar modal kita. Terima kasih beli yoga sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.